Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang berkaitan dengan keadaan spiritual. Mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini, sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah salah satu seorang murid yang meminta bimbingan kerohanian kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Bagi orang-orang yang bergelut di dalam dunia spiritual pasti mengetahui siapa itu Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Jika Anda tidak mengetahuinya, bisa Anda cari di Google, cari di YouTube. Banyak sekali kisah-kisah karomah-karomah yang diceritakan oleh orang-orang sepeninggalnya beliau. Nah, si Fulan ini berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Dan ketika di dalam perjalanannya berguru, Fulan mendapati mimpi tentang keadaan spiritualnya. Sudah banyak sekali raport-raport spiritual yang Fulan alami melalui mimpi bagian kenabian. Namun kali ini ada satu berita yang baik mengenai keadaan beliau. Mimpi yang dialami Fulan adalah Fulan berada di puncak gunung seorang diri, kemudian terlihat kupu-kupu berterbangan dari bawah lereng gunung menuju ke atas. Namun yang aneh, kupu-kupu tersebut besarnya seperti besarnya mobil. Tidak sama ukurannya dengan kupu-kupu pada umumnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan, bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu yang juga diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi. Karena mimpi itu ada 3 macam, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik merupakan kabar gembira dari Allah. Maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Maknanya adalah mimpi yang terjadi karena seseorang sering memikirkan sesuatu hal sebelum tidurnya. Jenis mimpi yang ketiga adalah mimpi yang menyedihkan dari setan. Mimpi yang buruk juga ada kalanya dari setan, seperti halnya mimpi dikejar pocong, mimpi disetrum kepala putus, dan hal-hal yang sejenis seperti itu. Mimpi yang bermanfaat bagi manusia hanya satu, yaitu mimpi yang baik, merupakan kabar gembira, merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mimpi juga diatur di dalam Islam dalam hal siapa yang boleh mentakwilkan mimpi. Karena ilmu takwil mimpi itu tidak didapat dari membaca buku, tidak didapat dari membaca buku tafsir mimpi, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat karena pemberian, karunia, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi. Bisa dibaca dalil tersebut pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Berkaitan dengan mimpi, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan levelnya mukmin, apalagi level ihsan, seperti para kekasih Allah, para nabi, para rasul Allah, itu mendapatkan peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Mimpi yang hakiki, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui dalil lain yang mengenai mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini.
Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan bahwa fulan itu berdiri di atas suatu bukit sendirian di ujung paling tinggi, dan kemudian ada kupu-kupu yang berterbangan menuju ke arah atas. Namun fulan ketika terbersit di dalam hatinya ingin menaiki kupu-kupu yang besarnya seukuran mobil, akhirnya fulan itu terbangun dari mimpinya, belum sempat menaiki kupu-kupu tersebut. Lalu apa maknanya? Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu salah satu di antaranya adalah berupa mimpi yang mengandung simbol-simbol yang perlu ditakwil, memiliki makna tersirat seperti halnya mimpi yang dialami fulan. Mimpi tersebut adalah tergolong mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, namun perlu ditakwil. Fulan berada di ujung paling tinggi di sebuah bukit. Itu bermakna Allah mentakdirkan fulan nanti suatu saat fulan berada di ketinggian tingkatan spiritual tertentu. Namun belum pasti tingkatan tinggi seperti apa. Nah, itu berkaitan dengan mimpi sebelumnya, bahwa fulan itu ada di dalam sebuah kamar, dan di dalam kamar itu ada lemari, di atas lemari ada visual seorang wali, yaitu Buya Uci, dan satu lagi almarhum Syekh Ali Jaber. Nah, itu dua peluang takdir yang insya Allah dialami oleh fulan. Antara bisa menjadi seorang wali Allah seperti Buya Uci, walaupun nanti berbeda tingkatan spiritualnya dan tingkatan keilmuannya, dan bisa juga peluangnya menjadi takdir sebagai seorang penceramah seperti almarhum Syekh Ali Jaber. Jadi mimpinya beliau yang tadi saya ceritakan itu berkaitan dengan mimpi sebelumnya, mimpi yang tadi. Ya. Dan ketika ada kupu-kupu terbang tapi seukuran mobil, itu bermakna bahwa kupu-kupu itu adalah simbol perwakilan dari ilmu yang dimiliki orang yang di makom ihsan, di makom musyahadah, di makom al-waqwah. Karena kupu-kupu itu kalau misalkan Anda memperhatikan dalam ilmu sains, ilmu pengetahuan alam, kupu-kupu itu awalnya dari ulet bulu yang biasanya merusak tanaman, melubangi daun-daun. Ketika dipegang gatel, itu perumpamaan simbol dari orang di level muslim yang tidak mengetahui hukum-hukum agama, dan tingkahnya itu seringkali membuat sakit, membuat orang celaka ya, yang berada di sekitarnya, membuat tidak nyaman. Itu ibarat ulat bulu. Nah, kemudian setelah ulat bulu itu berubah menjadi kepompong, itu adalah perwakilan dari orang yang level spiritualnya di level mukmin. Orang sudah mujahadah, melakukan riyadhah puasa, melakukan amalan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, sudah mengerti hukum-hukum agama, itu adalah perwakilan dari level mukmin, kepompong. Tapi ketika kepompong itu menjadi kupu-kupu, bisa terbang, wujudnya bisa berupa warna-warnanya indah, itu adalah simbol yang mewakili orang yang spiritualnya di tingkatan ihsan, orang yang sudah merasa diawasi Allah. Dan yang kedua, yang tertinggi adalah orang yang sudah musyahadah, yang disabdakan Nabi seakan-akan melihat Tuhan, tentunya melihat dengan mata hati. Hal itu ada di dalam sebuah hadis ketika Nabi Muhammad ditanyain malaikat Jibril alaihissalam tentang apa itu ihsan. Jadi kupu-kupu itu adalah simbol perwakilan ilmu orang yang di makom ihsan, yang insya Allah akan diberikan kepada fulan tersebut. Namun belum terjadi karena fulan belum menaiki kupu-kupu tersebut. Kenapa kupu-kupu itu disebut spiritual di level ihsan? Terbang itu adalah kemampuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan kupu-kupu itu sangat membantu bunga-bunga dalam penyerbukannya, sangat bermanfaat. Begitu juga orang yang di level ihsan, kemampuan memahami ilmu yang mendalam itu adalah rahmat dari Allah, dan tingkah lakunya, perilakunya, amal lahiriahnya itu mengandung suri teladan yang baik, seperti hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW yang juga di level ihsan, walaupun tingkatannya berbeda. Ya.
Seperti itulah makna mimpi tentang keadaan spiritual si fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.